Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Karimah dan ini video wawancara tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan, ekonomi, dan sosial religi. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Dan ini pendapat salah satu guru tentang pembelajaran daring. Bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, tapi yang lebih penting adalah pembinaan karakter. Pembinaan karakter tidak bisa dilakukan dengan menggunakan daring, menggunakan online, dengan menggunakan HP. Karena kalau yang namanya karakter, sopan santun, kemudian kebiasaan itu harus langsung. Nah, padahal untuk pendidikan itu yang penting adalah itu menjadikan dasar utama itu adalah karakter untuk membina, kemudian juga contoh-contoh dari Bapak Ibu guru itu merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Jadi bukan hanya pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran itu sebagian kecil saja, karena itu adalah baru mendasari. Yang paling pokok sebetulnya adalah pembinaan, dan pembinaan itu adalah di bidang karakter. Lalu metode apa sih yang tepat digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi ini? Pendidikan yaitu menggunakan daring, yaitu online, kemudian luring itu dengan menyiapkan modul, kemudian itu untuk mengatasi anak-anak yang tidak mempunyai HP, anak-anak yang sinyalnya itu tidak memungkinkan, yang mungkin ekonominya itu kurang, itu dengan menggunakan sistem luring, yaitu untuk luring ini dibagikan buku-buku, baik itu buku-buku paket gratis dari sekolahan, yaitu dipinjami. Kemudian ada modul, kemudian ada catatan-catatan dari Bapak Ibu guru yang setiap saat itu suruh diambil ke sekolahan. Kemudian antara sistem dua kombinasi, yaitu antara daring dan luring. Nah, daring luring ini tadi sudah mengatasi bahwa pembinaan karakter itu penting, sehingga dihadirkan luring yang memang harus hadir di sekolahan dengan protokol kesehatan, yaitu pertama memakai masker, kedua kali jaga jarak, sehingga di dalam satu ruangan itu hanya boleh maksimum 50%. Dan di sini ada sebuah keanehan. Kenapa sih saat masjid sudah ditutup tapi mal-mal masih beroperasi, dan saat sekolah masih ditutup tapi tempat hiburan sudah berjalan? Itu antara kebijakan pemerintah dan kebijakan yang diambil itu memang sangat-sangat antara kesehatan dengan antara ekonomi ini memang dua-duanya harus berjalan, sehingga pemerintah juga mengalami kesulitan di dalam mengambil sikap, mengambil langkah. Maka saya menanggapi hal-hal yang seperti itu memang tidak mudah pemerintah itu mengambil sikap, karena dua-duanya harus jalan. Kalau di rumah saja, maka dampaknya pemerintah harus memenuhi segalanya, tapi kalau dibiarkan, itu dampaknya kepada kesehatan, sehingga memang di situ ada mall, ada pasar, itu memang perekonomian yang memang harus jalan. Namun demikian, pemerintah mengimbau protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kemudian untuk masjid, mengapa masjidnya kok ditutup? Padahal masjid itu adalah masjid yang bersih, masjid yang tertib, masjid yang rapi. Nah, itu memang bertahap pemerintah dalam mengambil sikap itu, dan pemerintah juga berdasarkan pada aturan-aturan yang semuanya itu dinilai oleh mereka para ahli kesehatan, bahwa untuk hal-hal yang mungkin mengumpulkan terlalu banyak dan itu terlalu lama di dalam, itu memang perlu dilakukan bertahap. Lalu, setujukah salah satu masyarakat ini terhadap pemerintah yang sempat menutup masjid? Kalau masjid ditutup ya tidak setuju, karena yang namanya untuk tempat ibadah. Jadi kalau masjid ditutup kan orang kesulitan ibadah. Bagi yang awam tidak banyak kesulitan untuk ibadah di rumah. Jadi
kalau masjid ditutup nggak setuju, yang penting masjid tetap berjalan, yang penting mengikuti protokol kesehatan. Apakah masyarakat setuju adanya jarak dalam jamaah karena social distancing? Dan ini Kalau jarak, kalau memang sebenarnya sebelum masuk masjid sudah bersih, sebenarnya tidak perlu jarak. Tapi karena kekhawatiran, ya boleh saja menjaga jarak. Itu semuanya karena keyakinan kepada Allah. Kalau memang sudah bersih ya nggak apa-apa, tinggal jaga jarak. jadi hukumnya boleh. Ya kalau dulu para kiai dulu itu yang namanya sholat itu harus merapatkan sop-sop, karena itu ada perintahnya untuk meluruskan sop, untuk merapatkan sop, barisan. Kalau memang ada pandemi, untuk jaga jarak, untuk menjaga daripada corona, ada pandemi, untuk sementara nggak apa-apa, tapi jangan sampai untuk terus menerus. Kalau memang sudah aman ya kembalikan seperti semula. Itu pun kalau semuanya sehat. Kalau ada yang sakit ya lebih baik jangan ke masjid dulu. Kalau semuanya sudah sehat, di suhu semuanya normal, ya apa salahnya berdekatan, nggak apa-apa seperti semula. Kecuali ada yang sakit, itu dipisahkan atau tidak boleh masuk ke masjid dulu. Siapa sih pihak yang bertanggung jawab untuk menanggulangi wabah COVID-19 di Dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab penanggulangan wabah COVID-19 tentunya pemerintah. Akan tetapi pemerintah juga tidak bisa bekerja sama sendiri, harus dibantu oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini pihak yang langsung terlibat adalah Kementerian Kesehatan. Akan tetapi pemerintah juga tidak bisa bekerja sama apabila masyarakat ataupun warga juga tidak ikut serta dalam penanggulangan wabah COVID-19. Jadi dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab dan juga masyarakat ikut membantu dalam penanganan wabah COVID-19. Oke, cukup sekian hasil video wawancara saya tentang dampak COVID. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job!